di apa, kita tinggalkanlah jejak kaki, nggak hanya secara apa, supaya ada hal nanti yang membuat kita itu dikenang. Bukan dalam artian kalau misalnya oh ini kan oh banyak pahalanya segala macam, enggak, itu urusan kita sama Allah, tapi kita meninggalkan dunia itu dalam keadaan bahagia gitu. Oke Kak, mungkin boleh kenalan dulu namanya siapa? Oke, ini Nurjana Husin ya. Tapi sering dipanggil, ada yang panggil Kak Nu, ada yang panggil Kak Nunu, tapi nggak ada yang panggil Ibu. Oke, saya panggil Kak Nunu aja ya. Kak Nunu sehari-hari aktivitasnya gimana Kak? Nah, untuk 8 tahun ini ya masih beraktivitas dengan anak-anak talasemia, anak-anak kanker, di mana mereka sudah mendapatkan ya hati kita yang sudah bersama mereka, juga mungkin mereka juga. Tapi kok bisa sih Kak ke situ gitu? Nah, itu perjalanan panjang dan kisah panjang yang sebenarnya nggak langsung menujunya ke situ, tapi perjalanan yang membawa kita ke situ. Nah, di tahun 2012 itu kita kebingungan karena tidak ada darah di PMI. Itu awal berkisahnya. Kan saya juga heran, kenapa tidak ada darah di PMI? Ternyata ada satu, bahwa ini masyarakat menganggap itu adalah tanggung jawab dari PMI. Nah, sementara darah itu kan tidak bisa diproduksi. Darah itu kan ada pada kita orang yang sehat. Nah, mungkin dari situlah kami mencoba memfasilitasi, karena pada tahun 2011 ketika ibu saya sakit karena usianya yang sudah melewati 80-an, nah di mana saya sangat mudah mendapatkan darah itu. Akhirnya mencoba membagi kemudahan itu. Jadi kadang-kadang saat kita mudah kita bisa berbagi. Dan juga ada yang bertanya gini, Kak, kenapa sih kok bisa Kak misalnya untuk berbagi di darah, apa yang lalu itu sulit? Kan orang biasanya karena kesulitan, karena ada kasus yang ini, karena ada suatu hal yang dialami sehingga orang membantu. Nah, di sini kita bukan karena itu, tapi bagaimana kita membagi kemudahan-kemudahan yang kita punyai untuk orang lain. Sederhana sih. Sederhana ya Kak, tapi sesuatu yang kemudian bisa memberi manfaat begitu banyak orang. Tapi Kakak menikmati itu ya hingga 8 tahun ini. Ya semua sebenarnya harus dinikmati ya. Kan kita manusia paling cepat beradaptasi. Nah, begitu kita kenal dengan talasemia, sebenarnya nggak hanya kakak aja. Hampir semua orang mungkin begitu kenal dan mendalami apa yang terjadi di dalamnya juga akan berusaha untuk tidak keluar. Ini sebenarnya satu lingkaran yang kita bikin, kita nggak bikin pintunya gitu loh. Jadi kita tetap di dalam lingkaran itu. Nah, jadi nggak hanya kakak, Pak. Jadi semua orang pasti akan karena kan 8 tahun perjalanan kita bukan hanya kita sendiri di belakangnya, bukan hanya darah untuk Aceh, bukan hanya misalnya pengurus segala macam, enggak. Itu adalah keterlibatan semua orang. Untuk menarik orang gitu terlibat semua dalam satu kegiatan sosial seperti ini, ada tantangan nggak sih Kak? Nah, waktu pertama tantangannya gini, nggak mau mendonor, kan kita butuhnya waktu itu donor darah, nggak mau mendonor karena PMI menjual lah, ada harganya segala macam. Nah, waktu itu kita hanya menceritakan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ikut terlibat nih. Kalaupun persoalan nanti itu tempatkan dulu ke suatu tempat, mau dijual mau apa, tapi niat kita apa gitu. Nah, dan kita ajak perlahan mereka melihat orang yang mereka sumbangkan itu seperti apa sih butuhnya gitu. Jadi kita juga ajak mereka ke PMI-nya untuk melihat bahwa darah ada apa tidak. Nah, kalau yang satu sisi
Ini kan user nih, user terakhirnya kan pasien. Nah kita ajak ke mereka dan kita bikin interaksi dengan mereka. Makanya lahir waktu itu sistem kakak asuh. Kita nggak bilang orang tua asuh gitu loh, tapi sistem kakak asuh, program kakak asuh di mana dengan golongan darah yang sama mereka mempunyai satu orang adik gitu, yaitu anak-anak talasemia di sini. Nah kita membawa mereka melihat nyata, nggak hanya katanya. Ini karena kebanyakan katanya itu darah ini katanya, ini kita mencoba menunjukkan realitanya bahwa ini ada satu yang butuh di PMI itu betul-betul kosong, karena mereka terbuka dan mereka bisa memberikan semacam database mana darah yang ada, mana yang darah yang tidak ada. Tapi pada zaman-zaman itu 2012 itu emang kosong seringnya. Ini keterlibatan ya kita ajak agar mereka juga punya empati tadi itu ya. Tapi kakak berarti concern di isu anak ya, atau juga gimana kak? Nah pertama kayaknya juga semua orang ya, anak itu seperti kita melihat masa depan. Nah sebelumnya saya juga aktif di lingkungan, karena saya juga melihat ini walaupun secara kita tarik benang merahnya itu tidak ada hubungan, tapi anak itu adalah masa depan, lingkungan adalah masa depan. Jadi visi saya cenderung ke depan gitu. Kenapa saya bilang lingkungan yang rusak, maka rusaklah masa depan itu. Anak-anak juga yang sakit, apalagi seperti talasemia ini merupakan penyakit keturunan. Nah, kalau 13,4% loh dari total populasi masyarakat kita adalah carrier thalassemia. Nah kalau ini tidak diputus mata rantainya, masa depan anak-anak Aceh juga seperti apa? Nah di situ saya menariknya. Cerita sedikit pencapaian kakak selama ini yang mungkin memorable buat kakak, yang kayak gitu, inget banget dengan kenangan itu. Apa ya, karena hampir rata-rata ya selalu membekas, karena itu adalah saya juga tipe yang menghargai hal-hal yang kecil, jadi semua berkesan semua. Nah cuma ada beberapa hal yang terkadang kita itu mengucapkan, bukan kita lupakan ya, tapi tiba-tiba kejadian gitu. Nah itu ada banyak hal ya, misalnya gini, waktu baru didirikan Darah untuk Aceh itu tahun 2012, ini kan baru muncul di mana orang semua apapun kegiatan kita dilibatkan loh. Pada saat itu belum nggak ramai sama sekali gitu. Nah tiba-tiba kita lagi duduk-duduk kan, kita ngomong bagusnya kita masuk KND ya suatu hari. Nah di KND loh pada saat itu ya sampai sekarang ya menjadi acara nomor 1 ya untuk ini masuk, nggak mudah gitu. Udah sebatas itu, sebatas kita ucapkan. Tapi mungkin karena kita mengucapkannya dengan benar, jadi alam merestui. Subhanallah. Nah nggak begitu lama kita dipanggil loh ke KND. Wow. Nah kita juga begitu, itu kan waktu itu melalui Twitter ya, sangat happening dulu Twitternya. Halo, saya Cindy, saya mau dengan lembaga Darah untuk Aceh, ada nggak nomor kontaknya? Wow. Dan langsung di waktu itu di ini kita di akun kita, langsung gemetar karena dibilang Cindy dari KND. Apakah ini itu nggak sabaran bener untuk jawab kan, langsung kita jawab dan kita kabarin ke teman-teman. Amin loh, belum apa-apa kalau udah aminin semua gitu. Terus kakak berangkat ke sana. Dan hampir semua kejadian itu di April, dimana bulan saya lahir. Subhanallah, gitu. Dikabulkan doa-doanya. Nah, tanggal 2 April kita tag dan diputarnya tanggal 24 April gitu. April lagi. Nah itu yang luar biasa ya kak. Nah mungkin juga ya Ipah ya, kita harus ya bermimpi ya, karena kita perkataan adalah doa. Saya itu sangat percaya bahwa kita harus berkata yang bagus-bagus tentang cita-cita kita, tentang mimpi. Jangan pernah ada ngeblok, kalau langsung
utarakan apapun itu. Nah suatu hari kami sedang mengikuti thalassemia conference di Hanoi dengan Aulia waktu itu. Ada satu speaker dari Maldives, mereka itu akademisi ya dari kampus. Terus saya bilang ke Aulia, masih teringat sekali sekarang, oh kita akan presentasi seperti itu. Nggak lama kemudian, ya 2 tahunan masih kita bisa ukur loh. Kita berkesempatan salah satu proposal penelitian kita itu di-approve di sana untuk dipresentasikan. Subhanallah, sampai merinding loh Kak. Mungkin sebagian kita, saya pribadi ya jujur kadang pesimis gitu dengan something yang agak besar, kayak nggak mungkin deh. Tapi untuk bisa meyakinkan diri bahwa cita-cita itu pasti bisa dicapai gitu, pasti ada kemungkinan untuk bisa dicapai, itu untuk meyakinkan diri seperti apa Kak? Kan juga apa ya, karena perjalanan kakak dari pertama dari kecil apa ke sini itu memang kayak semuanya itu mimpi bener-bener seperti karena kenapa? Kan baca buku-buku di SD dulu kita semuanya memang, saya hanya percaya bahwa kita berkata yang bagus-bagus, merekanya nggak boleh mama itu, orang tua di rumah itu memaki apa segala macam, sama sekali nggak ada. Kita selalu malah mama saya kalau marah sekali, kakak kan tipe orang sangat ya bandel ya, seperti kan dipanggil si Agam, di Muhammad, itu mama itu kalau saking marahnya bemutuah anak lo masih gitu. Masih manis itu ya, marah loh, bemutuah anak mak. Jadi kan dalam marahnya pun positif, dalam marahnya pun doa. Makanya agak mutuah dikit. mutuah dan bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Kalau misal pemerintah sendiri concern nggak sih juga Kak? Atau kakak hanya bergerak based on publik dan komunitas aja? Mungkin disitulah bedanya kita di Yayasan Darah untuk Aceh ya. Kita lebih senang keterlibatan publik, karena pemerintah itu bukan pada hal yang kecil-kecil yang mereka urus, tapi seperti kebijakan yang kita harapkan gitu, seperti adanya screening thalassemia, apakah pada saat mau menikah melampirkan hasil screening itu, atau bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam hal mencegah thalassemia ini. Jadi bukan keterlibatan yang seperti saya darah ya. Tapi syukur sekarang ASN pada mendonor loh untuk thalassemia juga, untuk masyarakat umum juga. Nah sejak Idul Fitri ya, itu cenderung stok darah itu cukup. Ini udah mulai kan keterlibatan, biasanya kita dengan TNI, Polri. Nah ini sudah mulai ASN. Kalau gerakan masyarakat umum itu sudah dari pertama sekali kita ada. Jadi adik-adik mahasiswa umumnya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Saya mendengar aja kayak menarik banget gitu loh Kak, bisa membuat orang lain ikut, kemudian yang kita bisa lihat kontribusinya juga banyak kan. Saya merasakan manfaatnya juga banyak. Kalau untuk kakak sendiri, perjalanan kakak sampai di titik ini gitu, ada titik balik nggak sehingga membuat kakak menjadi seorang Kak Nu seperti sekarang? Nah sebenarnya kan kalau kita bilang titik balik adalah saya lahir di kampung, keluarga sederhana, tapi ayah saya itu gini, senang gitu orang berkumpul di rumah. Rumah kami ada di kota kecamatan. Jadi kalian juga jangan berpikir sekarang ya dengan segala fasilitas, dengan segala transportasi yang mudah gitu. Nah pada saat saya kecil saya melihat kan menuju Lokru itu dari Banda Aceh itu 3 rakit loh, itu belum ada jembatan. Kemudian kalau dari Melabu juga menuju Lokru 2 rakit. Jadi kita ke kabupatennya itu ke Aceh Barat, ke Melabu. Jadi memori-memori seperti itu yang saya, nah misalnya ada kepala dinas apa, itu di rumah. Padahal rumah kami sangat sederhana, tapi orang-orang senang berkumpul. Dan ayah saya yang namanya saya pakai di belakang nama saya itu enggak membedakan. Dan satu sisi beliau bergaul dengan para pejabat-pejabat di kabupaten, di sisi lain
itu ada orang-orang dari pelosok, dari pedalaman, misalnya mau urus satu surat ke kecamatan, kan dulu seperti itu ya. Nah, itu mereka datang dan ayah itu menampung di rumahnya. Kan perjalanan dari katakanlah Pucuk Ligan itu ditempuh jalan kaki berlumpur. Jadi orang-orang di sana untuk mengurus surat waktu itu. Nah, ayah saya menyediakan tapi karena nggak punya sumur kalau di Lokrut itu, tapi air pet yang ditarik pakai selang semua itu di luar supaya orang bisa cuci kaki. Nah, memang Pak Husin tuh hebat loh. PHBS sudah jalan dari kecil ya kak ya? Oh iya, betul. Jadi mereka cuci kaki di situ, buang lehopnya. Iya Gitu. iya. Nah, setelah itu mereka bisa ganti baju di rumah. Mama itu harus selalu air panas itu harus selalu ada. Jadi kan pakai tungku kayu api, ada apa namanya tempat masak air. Itu selalu kayak kita pakai dispenser sekarang. Itu mama kami, soalnya kalau datang orang yang harus menyeduh kopi. Pemulia jame itu memang sudah dari rumah. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, lain lagi kalau datang tamu, saya juga senang karena kenapa? Ada kerupuk muling di rumah. Walaupun nggak suka makan telur bebek asin, tapi itu nanti ada sarden, pokoknya ada stok makanan di luar yang kebiasaan kami. Kalau di rumah biasanya sayur sama ikan. Lokrut kan terkenal dengan ikan-ikan segarnya. Tapi kalau datang tamu karena sore atau apa, mama nggak bisa belanja, tapi sudah ada stok ke mama juga. Jadi dulu makanan-makanan mewah pada saat kecil tuh kumuli, ya telur bebek. Sampai sekarang sih nggak mau telur bebeknya, sarden dan beberapa yang bisa disimpan gitu. Yang bisa di stok kemudian bisa dihidangkan ke orang lain, servis ya. Menarik loh ini kak, maksudnya kakak dari kecil itu sudah dibentuk menjadi orang yang biasa dengan orang banyak, hingga sampai kakak dewasa pun kakak nyaman gitu ketika orang datang. Kita tahu ya di zaman sekarang dimana orang udah lebih individualis, mungkin even pun berbuat sesuatu ya udah jangan satu dengan rumah gitu. Berarti kita bisa lihat memang ada didikan bahwa atau ada sesuatu yang sudah terbiasa dulu, kemudian kakak tumbuh menjadi seorang Kak Nu seperti sekarang. Tapi kak nggak ya nyaman-nyaman aja ya sampai sekarang pun. Kalau boleh ini ya kita sharing sama semua bahwa Kak Nu ini tinggal bersama dengan pasien-pasien ini, even ya dia punya kamar pribadi tapi satu rumah tuh sama mereka semua gitu. Dan saya pikir nggak banyak orang yang mampu hidup seperti itu. Mungkin Kak Nu punya tanggapan untuk hal itu? Ya seperti tadi, manusia adalah yang paling mudah beradaptasi. Kalau enggak, teori Darwin itu benar adanya, kita akan punah. Iya. Nah, pertama-tama tinggal di situ hanya kan kita tidak ada volunteer yang dalam artian berbayar gitu ya, dimana kalaupun kita minta tolong itu kan terbatas. Sementara yang kita dampingi pada saat-saat pertama di rumah kita tahun 2016 itu agak dengan yang beresiko gitu, kanker. Ada yang kanker mata, ada yang kanker darah untuk anak-anak, di mana orang tua itu lebih membutuhkan kita pada saat itu. Karena kenapa? Kita nggak bisa mendekati anaknya, tapi kita orang tua membutuhkan kita itu untuk supportnya. Nah disitulah kita memperkuat ya support system seperti itu ya, termasuk akhirnya saya juga tinggal di situ karena saya bisa melihat, bisa terlibat. Ini bukan memantau, saya tidak memantau gitu loh, tapi terlibat secara hadir, betul-betul bukan hanya hadir secara tapi hadir secara fisik di mereka. Nah perjalanan 4 tahun ini, waktu corona kemarin, saya sebenarnya sudah mau pulang ke rumah atau mencari rumah yang dekat situ. Tapi akhirnya saya berpikir, kenapa saya harus meninggalkan mereka pada saat ini butuh situasi seperti ini, kan butuhkan dengan tangan semua. Ya udah, akhirnya saya tetap tinggal di situ. Ya tetap dengan berapa protokol yang tapi saya nggak meninggalkan mereka.
Ini luar biasa loh Kak, karena kan ya yang satu bisa saya bilang tadi kan challenging banget tinggal bersama mereka yang dimana dalam keadaan sakit ya, dengan kita yang secara manusiawi pasti juga takut kan dengan kondisi seperti ini, apalagi lagi corona kemarin. Kalau misal itu kita bangkitkan bersama anak-anak muda sekarang, mungkin nggak sih Kak menurut Kakak? Nah, ini kan kita sebenarnya berada di era yang memang individual sekali ya. Kayak kita jam ke individual ya. Di mana kemudian diperkuat lagi di rumah itu. Saya lihat di rumah aja sendiri, di rumah kita, di mana misalnya begini, orang tua dengan kondisi anak sakit pun masih tetap menitipkan gadget sebagai lalai, hai tembu, gitu segala macam. Dan memang secara tidak langsung di sini ini peran orang tua ini sudah membuat anak memang terputus sedikit dengan dunia luarnya. Jadi tetap di rumahnya. Kemudian anak-anak kan biar tidak mengambil, karena sudah diperbolehkan, mereka mengambil lagi dalam sisi masuk ke kamar misalnya di satu tempat yang memang mereka privasinya terjaga bener gitu. Kita udah ciptakan di rumah dengan hal seperti itu, kemudian anak-anak menerjemahkan lagi ke dalam bentuk lain. Nah di situ bukan memperparah saya bilang ya, tapi sedikit yang anak-anak kita lakukan sekarang ada pembenarannya gitu. Jadi tidak, saya nggak bisa menyalahkan anak-anak yang ini, tapi anak-anak kan melihat, mendengar, kemudian ya mereka melakukan cerminan dari orang tuanya. Ini juga tantangan saya kan, ada Fajar nih, bagaimana gadget itu memang tidak ada sama sekali di tengah anak-anak yang memang bermain gadget gitu loh. Semua di RK itu, di rumah kita anak-anak misalnya gini, orang tuanya memperbolehkan. Nah di situ kadang-kadang kita butuh ekstra, jadi saya tanamkan kepada, boleh main HP nak, dia memang jawab no, tapi kadang-kadang tetap dipegang. Misalnya dia pegang HP siapa yang lain, dia bilang ini bukan punya ibu, dia seolah-olah, tapi tidak hanya punya ibu, punya semua pun yang namanya HP tidak boleh. Jadi tetap aja memang susah. Dan anak-anak kan bukan lagi mainan, kalau kita dulu bisa main patok lele, bisa main galah yang ini ya, yang memang fisik sekali, main lompat tali, main kelereng yang jadi banyak sekali permainan-permainan yang dulu itu kita bisa menikmati, sehingga kita wawasannya juga lebih keluar. Nah sekarang semua itu yang permainan kita tadi itu sekarang dalam bentuk aplikasi. Jadi mereka tidak bergerak. Mungkin gini, orang tua, anak saya udah bisa bikin udah bisa buka YouTube sendiri loh, mencari konten sendiri loh, download loh. Nah itulah yang ini, yang saya usahakan tidak dinikmati hal yang seperti itu oleh Fajar. Kedepannya dia kan udah bisa memilih mana yang mau, tapi sekarang dia masih dalam kontrol kita. Capek sih memang punya anak, capek. Apalagi kayak saya, walaupun misalnya bukan anak secara biologis ya, bukan juga secara administratif ini, tapi kita mencoba apa yang kita nikmati waktu kecil, dimana bahagianya beda loh. Nah gitu, walaupun sekarang kan milenial apa segala macam, itu hanya sebutan. Nah sebenarnya, nah cobalah kita kembali ke dimana anak-anak aktivitasnya di luar, mereka bisa manjat pohon segala macam. Sesekali jatuh ya biarin aja. Soalnya saya berkali-kali jatuh. Ini menarik ya, kecilnya Kak Nunu ini seperti apa, kemudian menumbuhkan yang saya bilang tadi empati Kak Nu ya untuk orang lain waktu masa kecil, kemudian dia dewasa juga ternyata tumbuh menjadi orang yang cukup punya empati. Mungkin sebelum kita tutup ya Kak, harapan Kakak gitu untuk anak-anak di bawah Kakak, mungkin ya apa gitu, ada gap, dan gimana sih harapan Kakak ke depan? Mungkin nggak cocok dibilang anak-anak di bawah Kakak. Ini anak-anak
malah kalau sekarang kan udah generasi ketiga nih, Malah kan? udah ke ini ya, ke Nah, bawah lagi. saya sudah melihat misalnya usia seperti kalian, seperti apa yang kalian lakukan. Nah, sekarang lagi karena kenapa? Saya senang memang bergaul di yang lebih muda itu, karena secara kreatif sebenarnya mereka sudah cukup kreatif. Tapi ya karena itu tadi kita terbentuk individual, tapi memang tidak semuanya. Tapi secara global persentasenya lebih besar yang seperti itu. Peduli masih ada sebenarnya. Bagaimana rumah menerjemahkan ini kemudian masuk ke lingkungan apakah sekolah atau lingkungan komunitas, dalam artian sekolah di luar ekstrakurikuler segala macam. Tapi harapannya adalah bagaimana ayo kita bersama-sama milenial, baby boomer apa segala macam kan hanya istilah. Yang harus kita peduli ini kan ada makhluk ini semua, baik itu manusia, kemudian ada binatang, kemudian ada makhluk hidup yang namanya ya lingkungan pohon segala macam itu. Ayo kita temukan kembali karena sangat enjoy, sangat bahagia loh. Ibaratnya gini, seperti kita berjalan di tanah di apa, kita tinggalkanlah jejak kaki, gak hanya secara apa, supaya ada hal nanti yang membuat kita itu dikenang. Bukan dalam artian kalau misalnya ini kan banyak pahalanya segala macam, enggak, itu urusan kita sama Allah. Tapi kita meninggalkan dunia itu dalam keadaan bahagia gitu. Bukan kita apa ya, saya kok agak memang sih anak-anak ini kreatif. Nah, gunakanlah kreatif itu untuk hal yang positif gitu, yang bermanfaat, yang bisa dikenang itu ya, istilahnya di highlight, yang bisa dikenang, yang meninggalkan jejak yang baik Kak ya. Thank you Kak Nu untuk waktunya, terima kasih banyak. Dengan kondisi alam ya, bisa di belakang sangat enjoy kita ya Kak hari ini. Thank you untuk waktunya dan terima kasih untuk semuanya sudah menonton. Tunggu video-video kita selanjutnya ya. See you.